Aduh. Kenapa, Bu? Dari Tambun. Hah? Seneng banget aku dari Tambun. Dari Tambun. Tambun Bekasi. Ngapain sini? Ini lagi makan. Iya. Emang nggak sengaja nih ketemu nih? Nggak sengaja. Oh nggak sengaja. Kok tahu? Tahu dia Semoga dapat. Ada makan di sini. Dari situ. Habis makan di sini. luar biasa orang Tambun. Kasih. Ditunggu di sana ya. Tambun. Ini dari mana tadi? Tambun. Kepik. Oh Kepik. Aloha. Rasanya Senang bahagia banget. Bahagia. Kita senang banget loh. Ah, Senang banget ketemu Pak Anies tuh senang banget. kenapa bikin senang? Itu bonus banget. Apa itu bonus apa? Ganteng. Bukan, dia tuh orang baik lah. Semoga dia dapat dan sehat selalu. Apa sih harapannya buat Pak Anies? Indonesia lebih baik pastinya. Pastinya. Bekasi ini yakin dukung Pak Anies? Yakin, Yakin. yakin. Apa yang dilihat dari Pak Anies? Perubahan lah, menuju perubahan yang lebih baik lagi harapannya. Harapannya ingin perubahan ya. Iya. Berapa orang tadi? 7 orang. Iya, oke deh. Iya, hati ya. Enggak, menang deh. Ya udah siap. Makasih ya. Rumah dekat dari. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anies, sukses ya. Doa Siapa di kita, Pak? Oh, oke. Oh, kita bertiga. Oke, ini lain saya. Oh ya. Ya, saya ini berdua. Saya pamit ya. Amin, amin. Amin. Keluarga. Presiden, Pak. Saya bertiga. Nah. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, makasih. Makasih. Simpang Raya, Pak. Bentar, Pak. Handphonenya. Siapa ya? Satu. Sekali lagi, satu. Oke. Jalan perlahan deh. Sini sebentar belum ini just one picture here. Dia mau Okay, look at me. Yes. Maybe body a little bit this way. Body, yes. And look at my camera. Yes. Look at me and golden hour. Okay, thank you so much. Ayo na. Arigato. Good luck. Gokuro-sama desu. Gambatte kudasai. Bahasa Jepang ya. I don't know why this guy. He knows a lot of Japanese. Delhi. Hah? Yang belakang.
Mau mudik besok bang? Libur. Oke. telat. Itu belari. Pak, sini foto sama Panis boleh? Nanti sebentar ya. Iya. Sini kamu. Jangan ya, Pak. Sabar ya. Tremor. Lagi. Foto dong, foto. Kasih apa ke bapak tadi? Kenapa? Kasih apa ke bapak? Parcel buah. Parcel. Parcel buah. Kau tahu bapak ada di sini? Buah melon alpukat dari kita sendiri, pupuknya organik. Apa nih harapan buat bapak? Harapannya semoga Pak Anies kurang puas ya, sukses terus pas nanti pemilihan bisa terpilih. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Anies, selamat jalan, lancar. Diulang lagi yang di sana. Beda pak. Beda. Sama Isu apa ya? Sambutan yang begitu masif kan. Dia nunggu di kebun. Oh iya. Bentar ya, udah. Ini sambutan yang begitu masif di Banten dahsyat. Jadi sambutan masyarakat di Banten dari mulai keluar tol, masyarakat sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian acara di Universitas Bina Bangsa juga antusiasme mahasiswanya luar biasa, sampai pada duduk di bawah. Terus juga di GOR seperti itu, yang bagi kami mencerminkan semangat perubahan yang kolosal, bukan hanya pribadi-pribadi tapi di masyarakat. Jadi kami optimis dan insya Allah akan dominasi. Pak, untuk target di Banten sendiri nanti di Pilpres itu akan menargetkan berapa ya kemenangannya, mungkin Banten optimistis? Saya tidak, hampir selalu saya nggak pernah sebut angka itu dimanapun juga, tapi kami optimis dan kita cukup yakin bahwa suasana seperti itu kami rasakan bukan hanya di Serang tapi di Tangerang Raya juga begitu. Jadi kami optimis kita akan bisa mendapat dukungan yang sangat besar. 70 mungkin kan tadi saya tanya ada yang bilang 70, ada yang bilang berapa gitu, tapi ya itu kan ungkapan warga. Anies terkait kartu Indonesia Pintar yang sebenarnya katanya mau dihilang. Anies tadi gimana? Oh, kartu Indonesia Pintar akan menjadi plus, KIP plus. Dan KIP plus itu apa plusnya? Plusnya adalah tambahan biaya untuk yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Kenapa itu dilakukan? Temuan kita menunjukkan bahwa kebanyakan putus sekolah itu bukan saat berada di dalam jenjang pendidikannya, tapi ketika selesai jenjang SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP, lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA. Karena itu apa faktornya? Faktornya faktor
biaya. Karena itulah kemudian kami akan berikan tambahan biaya untuk lulus SD, SMP, SMA. Pak, kalau mengenai bansos plus untuk kepala keluarga perempuan seperti apa Pak? Sama. Jadi kita akan berikan plus termasuk pelayan tambahan. Jadi saya berikan daftarnya aja dah. Apa? Satu. Pak Anies ada rencana ke IKN nggak Pak? Nggak ada orangnya Pak. Kan Kalau kalau rencana- lain kayaknya udah ke IKN nih, Pak Anies ada rencana nggak ke IKN? Saya udah pernah. Enggak lagi gitu kan? Kalau kampanye Dalam masa kampanye ini. Ya kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Sorry. Kita kampanye untuk cari suara. Berarti nggak akan ya Pak? Tapi untuk check and balance mungkin Pak gitu kan? Untuk check and mereview balance gitu, untuk Pak. atau Lihat nge-review. Kalau progres review, atau gimana? kalau pengen tahu bulan lu harus menunggu bulan. Ya pakai ilmu lah, pakai data gitu kan. Tapi nggak akan ya Pak IKN Pak? Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga. Karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangin supaya bisa ketemu warga. Anies pernyataan dia tadi janji dianggap menjadi paslon terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Biar Bawaslu menjalankan tugas dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung? Kalau saya melaporkan apa biasa. Pak terkait dana kampanye ini kan kayak dari pasal 01 ini termasuk yang paling kecil gitu Pak, cuma 1 miliar dibandingkan yang lain, kok itu bisa sih Pak? Memang paling kecil. Baliho juga paling minim, yang paling banyak baliho rakyat. Yang rakyat yang pada pikir. Tidak ada support gitu Pak dari pihak-pihak luar gitu? Iya, jadi ya memang ini perjuangan betulan. Karena swadaya, swakarya, swakarsa, betul-betul kata swa itu ada di mana-mana. Swadaya, swakarsa, swakarya. Nah itu, tapi itu membuat kami bangga. Kenapa bangga? Karena bangga dengan perjuangan rakyat banyak yang merasa ikut memiliki semangat perubahan itu. Dan ini akan membuat kami, saya dan Gus Imin makin memiliki ikatan dengan aspirasi rakyat. Karena penggeraknya adalah rakyat kebanyakan yang menginginkan perubahan, bukan pihak-pihak lain yang mungkin secara skala ekonomi besar sekali. Ini justru menjadi modal moral bagi kita. Dan saya ingin mengajak pada semua yang menginginkan perubahan, yuk kita bergerak sama-sama untuk dorong perubahan. Pak, TKN mengklaim bahwa isu ekonomi ini menguntungkan cawapres Mas Gibran. Dari Bapak sendiri melihatnya betul seperti itu atau? Ya tinggal dilihat besok malam. Tapi optimis ya Pak ya, Caimin akan menguasai isu-isu ekonomi dan lain Ini, sebagainya. Gus Imin itu pernah bertugas di bidang perekonomian, mengurusi tenaga kerja. Karena dalam perekonomian itu ada sektor tenaga kerjaan. Dan sektor tenaga kerjaan itu sektor yang sekarang kita ingin perluas supaya perekonomian kita lebih menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sektor perekonomian yang tidak menyerap tenaga kerja. Pak, tadi kan Bapak juga menyinggung soal stabilitas emosi ini lebih penting daripada sopan santun. Besok ini akan terlihat. Bukan lebih penting. Akan terlihat nggak tahu besok Pak di debat? Maksudnya ketika kita bicara, itu kan pertanyaan si Iya. Moderator, Iya. Kadang-kadang kita melihatnya santunnya, sebetulnya yang penting bukan sekedar santunnya, tapi stabilitas. Saya beri contoh, Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono, pernah kasar? Nggak pernah. Jenderal Sudirman, dia mantan guru, stabil, tapi tegas, tenang. Itulah stabilitas. Jadi beliau sebagai seorang jenderal itu memberikan pesan-pesannya itu tertib, rapi. Tapi nggak ada satupun yang bisa bilang Jenderal Sudirman itu lembek. Karena Jenderal Sudirman nggak pernah mengungkapkan kata-kata kotor apa. Jenderal Sudirman itu stabil. Dan saya menjadikan itu sebagai contoh. Kalau Anda mau contoh pemimpin stabil itu contoh Jenderal Sudirman. Contoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Gitu ya. Sejauh ini capres stabil semua Pak atau? Manis Pak. Karena kampanye tadi Mas ini kan yang tercatat di